Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 275. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Sebuah kalimat sederhana membuat murid imam melebar tak percaya. Malam itu, hujan deras. Saya berutang uang di kasino. Dikejar dan dipukuli. Dan hampir dipukuli sampai mati. Dialah yang menyelamatkan saya. Dia memberitahu saya apakah saya ingin menjadi manusia atau tidak. Saat itu juga, saya putus asa. Jadi meskipun dia hanya seorang anak kecil, saya masih memilih untuk percaya padanya. Lanjut Adrian. Imam mengerutkan kening. Dari yang dia tahu, Adrian dulunya adalah seorang pengusaha. Meskipun bisnisnya tidak besar, dia cukup mengesankan. Pengalaman Adrian dalam paragraf ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Bukankah kamu sebelumnya memiliki perusahaan kecil? Tanya Imam. Setiap orang memiliki ambisi. Bagaimana saya bisa bersedia menjadi pemilik perusahaan kecil? Pada saat itu, untuk memperluas lingkaran pertemanan saya bertemu banyak orang dari segala jenis. Sampai saya masuk ke kasino, saya hidup mulai gelap dan saya tidak bisa pulih, kata Adrian. Aku masih tidak mengerti mengapa Tuan Muda memilihmu. Imam bertanya dengan bingung. Karena Adrian hanyalah seorang bos kecil. Mengapa Ariel menghargai anggotanya? Aku tidak mengerti mengapa dia membukakan pintu kasino untukku. Adrian tersenyum pahit. Imam membuka mulutnya lagi dengan takjub. Ariel membuka pintu kasino untuk Adrian. Artinya, alasan mengapa Adrian turun adalah karena Ariel melakukannya dengan sengaja. Dan dia muncul untuk menyelamatkan Adrian. Yang berarti dia sudah membuat pengaturan drama. Bagaimana bisa? Saat itu, Tuan Muda hanyalah seorang anak kecil. Bagaimana mungkin ada pemerintah kota yang licik seperti itu? Kamu tahu betapa menakutkannya dia sekarang. Jadi bahkan jika aku tahu kebenaran masalah ini, aku tidak berani memiliki ide balas dendam sedikit pun selama bertahun-tahun, kata Adrian. Imam mengambil napas dalam-dalam, dan semakin merasa bahwa itu adalah hal yang bodoh bagi keluarga Wibowo untuk membuang Ariel. Bagaimana kemampuan Arjun dibandingkan dengan Ariel? Namun, Ariel menghabiskan waktu mudanya dan menciptakan kekuatannya sendiri. Memikirkan tentang sikap Sari terhadap Ariel dulu, Imam merasa bahwa jika Sari tahu tentang hal-hal ini, bahkan jika dia sudah mati, dia akan merasa luar biasa. Sari benar-benar melakukan hal yang sangat bodoh. Dan bahkan seluruh Jakarta akan dikejutkan oleh Tuan Muda, kata Imam. Tuan Ariel dulu adalah orang yang dianggap meninggal di Jakarta. Tetapi suatu hari, Tuan Ariel akan mengguncang Jakarta. Harimau yang sedang tidur tidak menakutkan. Tetapi begitu dia bangun dan harimau mengaum, dunia akan gemetar, kata Adrian. Imam mengangguk tanpa ragu. Mereka merasakan kengerian Ariel. Dan semua ini hanyalah puncak gunung es. Siapa yang bisa tahu berapa banyak potongan yang dia miliki secara diam-diam? Mungkin hanya ketika dia menunjukkan ketajamannya, dunia akan tahu betapa buruknya putra keluarga Wibowo. Ini masalah. Saya tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun. Saya harap Anda dapat membantu saya merahasiakannya. Adrian mengingatkan Imam. Imam mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Kami telah berteman selama lebih dari 2 tahun. Saya tidak akan mengkhianati Anda. Dan sekarang kita membantu Tuan Muda bersama. Yang juga merupakan sekutu. Sungguh menggelikan bahwa orang-orang bodoh dari Bandung ini berani menyinggung Ariel. Adrian menghela nafas. Imam tidak bisa menahan tawa. Itu benar-benar konyol. Zidan menganggap dirinya pria besar di Bandung. Tapi apa pria besar seperti dia di mata Tuan Muda? Setelah meninggalkan LKK Teknoscience, Ariel pergi ke area Villa Nicholas. Ketika Aisyah mengetahuinya hari itu, secara alami, dia menari dengan gembira. Tetapi suasana hati Nicholas tidak tinggi. Insiden di People Square baru saja berakhir. Bagaimana mungkin Ariel tiba-tiba datang ke sini? Di mana Nicholas? Tuan, mengapa Anda ada di sini?
Nicholas bertanya kepada Ariel sambil tersenyum. Aisyah memelototi Nicholas dan berkata, Tuan tidak datang untuk membuat teh. Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan? Nicholas sangat tidak berdaya tentang siku Aisyah yang berubah. Gadis kecil ini menyukai Ariel. Dia tidak memiliki status sebagai kakek. Kembali ke kamarmu dan berdandan. Aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Kata Ariel. Aisyah langsung bersemangat dan berkata, Oke, oke. Kamu bisa bicara perlahan. Jangan khawatir. Aku masih harus merias wajah dan memilih pakaian. Nicholas menyaksikan Aisyah melompat dengan berat hati. Ariel sengaja mentraktir Aisyah. Jelas ada sesuatu yang penting dibicarakan dengan Nicholas. Tuan, mari kita minum teh dulu. Nicholas mencoba yang terbaik untuk mengendalikan ekspresinya. Dia tersenyum dan berkata kepada Ariel. Ketika Nicholas hendak menuangkan teh untuk Ariel hari itu, Ariel memimpin untuk mengambil teko. Tuan, terserah saya untuk melakukan masalah sepele ini, kata Nicholas cepat. Ariel mengabaikannya dan menuangkan teh langsung ke Nicholas. Tetapi cangkirnya penuh. Tehnya meluap. Tapi Ariel masih belum berhenti. Melihat situasi ini, Nicholas dengan cepat berkata, penuh, penuh. Ariel selesai menuangkan semua air ke dalam teko. Dan kemudian berkata, kosong. Tidak ada yang tersisa. Saya ingin mendapatkan terlalu banyak. Dan di akhir tetapi saya bahkan telah kehilangan modal saya. Apakah saya terlalu serakah? Bagaimana mungkin Nicholas tidak mengerti pemukulan kata-kata ini? Dengan wajah tegas, dia berkata, dalam beberapa tahun terakhir, Zidane telah diam-diam menghubungi orang-orang di pusat perbelanjaan lain. Saya tahu bahwa dia telah lama tidak mau hidup di bawah keluarga terkaya dan ingin menggulingkan keluarga terkaya. Tetapi pola Bandung, bahkan jika keluarga Nicholas tidak berani bergerak. Setelah keseimbangan tertentu rusak, tidak diketahui apakah keluarga Nicholas akan memiliki suara tawa terakhir. Tidak, Nicholas menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia berkata, aku tidak memanfaatkanmu. Itu tidak menarik. Tapi aku benar-benar melakukannya. Nicholas, apa yang kamu katakan tidak cukup untuk meyakinkanku. Ariel mengambil gelas penuh teh Nicholas. Teh panas mengalir ke tenggorokan. Dia melihat kelopak mata Nicholas lain. Dan ketakutan. Ariel, aku benar-benar tidak bermaksud menggunakanmu. Aku hanya menonton pertunjukan yang bagus sebagai pengamat. Kata Nicholas menggigit bibirnya. Saya minum secangkir teh ini. Tetapi lain kali. Anda harus menimbang kemampuan Anda untuk meminumnya, kata Ariel. Nicholas berkeringat dingin di dahinya. Dia tidak bisa minum teh panas. Dan Nicholas mengerti apa yang dikatakan Ariel. Bagaimana mungkin mudah memperlakukan seseorang yang kejam seperti dirimu dan cara menghadapi musuh? Terima kasih, kata Nicholas. Bantu aku memberitahu Aisyah bahwa ada keadaan darurat mendadak hari ini dan aku berhutang makan padanya. Ariel berdiri dan pergi. Nicholas lumpuh di sofa. Energinya lamban. Bagaimanapun juga dia adalah orang kaya. Tetapi ketika menghadapi Ariel, dia merasa kehilangan auranya. Pemuda seperti itu, apa yang dia lalui untuk menumbuhkan kekejaman seperti itu? Melihat cangkir teh dan membayangkan teh panas, Nicholas menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas lagi. Mencari kulit dengan harimau. Kali ini, benar-benar mengambil langkah berisiko dan hampir membunuh keluarganya sendiri. Nicholas menghela nafas. Setelah beberapa saat, Aisyah yang berpakaian indah berjalan ke ruang tamu. Ketika dia melihat bahwa tidak ada sosok Ariel di ruang tamu, dia langsung putus asa. Masih tertinggal, Ariel tiba-tiba terburu-buru dan berkata bahwa dia berhutang makan padamu dan akan mengundangmu lain kali. Kata Nicholas. Aisyah menghibur dirinya di dalam hatinya. Ariel harus pergi karena masalah yang mendesak. Untuk tidak membiarkannya terjun. Jadi dia merasa lebih baik. Malam itu, setelah Daniel kembali ke rumah, dia tidak sabar untuk mencari Nicholas. Ayah, geng Zidane telah mendapat banyak masalah sekarang. Sangat baik bagimu untuk menggunakan pisau untuk membunuh orang-orangnya, kata Daniel dengan kagum. Rasa puas diri sebelum Nicholas menghilang setelah Ariel datang ke rumah Nicholas. Zidane pasti akan selesai. Tetapi citranya di hati Ariel juga telah berubah. Dan kerenggangan juga muncul. Masalah ini, kita tidak boleh ikut campur.
Saya tidak boleh mengambil keuntungan. Bahkan residunya, kata Nicholas. Mengapa? Daniel memandang Nicholas dengan bingung. Setelah perusahaan Zidane dihancurkan, pasar Bandung pasti akan kosong. Kontrol yang lebih stabil atas Cloud City. Dia datang menemui saya hari ini. Dan berkata demikian. Bersambung.